Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Geger Pacinan di Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Keraton Kartasura tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya Kota Solo pada tanggal 17 Februari tahun 1745 Masehi. Setelah peristiwa itu, Keraton Kartasura rusak sehingga penguasa saat itu, Pakubuwono II, memutuskan mencari lokasi baru untuk pusat pemerintahan kerajaan. Seperti diketahui, pusat kerajaan Mataram kemudian dipindahkan ke Desa Sala di tepi Sungai Bengawan Solo dengan raja bertakhta di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mengenai geger Pacinan, ada dua tokoh sentral, yakni Pakubuwono II, penguasa Mataram Islam yang berafiliasi dengan Belanda, dan Sunan Kuning yang memimpin pasukan gabungan Jawa dan Tionghoa. Kisah ini berawal dari pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada tanggal 9 Oktober tahun 1740 Masehi. Kebijakan Gubernur Jenderal Batavia saat itu, Adrian Falkenir, membuat banyak orang Tionghoa eksodus. Warga etnis Tionghoa itu pergi ke daerah timur di kawasan pesisir. Setelah itu mereka mulai masuk ke daerah pedalaman dan menggalang kekuatan untuk melawan Belanda. Menurut Ketua Komunitas Pecinta dan Pegiat Sejarah Solo, Societe, Dani Saptoni, menuturkan pemberontakannya orang-orang Tionghoa kepada Belanda didengar Pakubuwono II yang merupakan penguasa kerajaan Mataram Islam di Kartasura. Saat itu Pakubuwono II menganggap mungkin menurut persepsinya saat itu, seperti yang tertera di banyak sekali manuskrip, menjadi satu potensi kekuatan yang bisa digunakan untuk mengusir Belanda. Dengan pertimbangan itu, Pakubuwono II bersedia bergabung dan membantu perlawanan orang-orang Tionghoa. Menurut Dani, saat itu Pakubuwono II sempat mengirim pasukan perangnya yang dipimpin Patih Pringgoloyo. Walau beberapa pertempuran berhasil dimenangi, pada akhirnya Belanda yang memenangi peperangan. Kondisi itu membuat Pakubuwono II khawatir kekalahan dalam peperangan akan berefek pada legitimasinya sebagai seorang raja dan penguasa. Akhirnya Pakubuwono II disarankan beberapa penasehatnya supaya melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Belanda. Sikap Pakubuwono II berbalik arah, membalelot ke Belanda, dan malah menumpas pemberontakan orang-orang Tionghoa yang memberontak kepada Belanda. Dani menjelaskan pada waktu itu orang-orang Tionghoa yang melakukan pemberontakan pada geger Pacinan sempat mencapai jantung pemerintahan di Kartasura. Bahkan dikisahkan mereka sudah berhasil menguasai benteng Belanda di Kartasura. Di Babad Giyanti menceritakan bahwa mereka sudah berhasil menguasai benteng Belanda di Kartasura, tapi karena situasi berubah di medan perang kalah terus, Pakubuwono II berbalik arah untuk menyelamatkan kekuasaannya. Penumpasan orang
orang Tionghoa yang memberontak memunculkan ekses politik di kerajaan Mataram. Banyak sekali pembesar kerajaan itu yang tidak menyetujui sikap Pakubuwono II yang membelot mendukung Belanda. Mereka menggunakan salah satu kekuatan di Mataram untuk melakukan perlawanan. Putra Pangeran Tepasana, Raden Mas Gerendri yang masih remaja, dijadikan simbol perlawanan terhadap Mataram. Raden Mas Gerendri adalah keponakan Pakubuwono II sekaligus cucu Amangkurat III. Menurut Teni, kerabat kerajaan Mataram Kartasura yang membantu Raden Mas Gerendri salah satunya adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kemudian menjadi Mangkunegara I. Pangeran Sambernyawa menyimpan dendam terhadap Mataram Kartasura. Mereka lalu bergabung dengan Laskar Tionghoa. Geger pecinan pada tanggal 30 Juni tahun 1742 Masehi, pasukan kuning atau Raden Mas Gerendri berhasil menjebol benteng Keraton Kartasura. Penjebolan itu dilakukan dengan menggunakan meriam yang bekasnya bisa dilihat hingga sekarang. Pakubuwono II dan keluarganya dievakuasi oleh Kapten Van Hohendorf, pemimpin tentara kolonial VOC di Kartasura. Mereka melarikan diri ke Magetan melalui Gunung Lawu. Pada tanggal 1 Juli tahun 1742 Masehi, Sunan Kuning dinobatkan sebagai penguasa Keraton Kartasura dengan gelar Sunan Amangkurat V. Setelah berkuasa, Sunan Amangkurat V bermaksud menggempur pasukan Belanda di Semarang. Ia mengirim 1.200 prajurit gabungan etnis Jawa dan Tionghoa di bawah pimpinan Raden Mas Said dan Singse atau Tan Siko. Namun pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Amangkurat V di Welahan. Kondisi Amangkurat V yang kehilangan banyak pasukan dimanfaatkan Pakubuwono II untuk merebut kembali Keraton Kartasura. Pada tanggal 26 November tahun 1742 Masehi, Pakubuwono II dibantu Cakraningrat IV dari Madura menyerang Kartasura dari arah Bengawan Solo. Sementara pasukan Belanda dari arah Ungaran dan Salatiga. Pakubuwono II berhasil merebut kembali Keraton Kartasura dan memaksa Amangkurat V atau Sunan Kuning meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke selatan bersama pasukannya. Pada tahun 1743 Masehi, Amangkurat V terpisah dari rombongannya dan terjebak di Surabaya. Di sana ia ditangkap oleh VOC dan ditawan ke Semarang, lalu ke Batavia, dan akhirnya diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Sunan Kuning atau Amangkurat V atau Raden Mas Gerendri yang lahir pada tahun 1726 Masehi adalah cucu Amangkurat III dari Kerajaan Mataram Islam. Dia adalah putra dari Pangeran Tepasana. Saat geger pacinan di Kartasura terjadi, Raden Mas Gerendri masih berusia 14 tahun dan 16 tahun saat diangkat menjadi raja. Masa kecil Sunan Kuning diwarnai konflik berdarah yang mengakibatkan kematian ayahandanya.
Setelah sang ayahanda wafat, Raden Mas Garendri dibawa lari menyelamatkan diri oleh pamannya bernama Wiramenggala. Mereka melintas Gunung Kemukus menuju Grobogan. Di lokasi itu, rombongan pelarian Kartasura berjumpa dengan keluarga Tionghoa Tan He Tik. Garendri lantas dipungut anak oleh Tan He Tik.